yang dari Alkitab nih, dari Mazmur 27:10. Lo baca aja. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Gue gak pernah ngerasa ditinggalkan oleh Tuhan. Even though seberat apapun gitu yang gue alamin. Kan di situ kan dibilang Tuhan menyambut aku gitu kan. I feel like ada beberapa orang yang berpikir bahwa untuk kita disambut oleh Tuhan atau merasa dekat dengan Tuhan tuh takes effort. Ada yang beberapa yang berpendapat gitu. Ya. Kalau gue, I'm a firm believer bahwa untuk bersebelahan digenggam sama Tuhan itu enggak, it's effortless. Oke. Selama lu di waiting room itu, yes, God has been holding your hand so much, and I am a firm believer that itu Yesus. Now, what I'm saying is, di sini, ketika pintu itu dibuka, Tuhan yang menyambut lo, gitu. Mulai dari hari ini, God is saying to you, I want to be your father. Okay? Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayahnya Caca. Oh my God. Kita doa sama-sama ya? Ya. Oke. Ca, ikutin gue ya. Tuhan. Ya, mengenai video tersebut banyak yang protes. Wah, ini kristenisasi nih si Daniel Mananta. Oke, saya akan memberikan tanggapan saya. Yang pertama itu emang ngapain sih? Kenapa kalian protes kalau ada misalnya Daniel dia nginjilin Marsyanda ini? Lah biar donditan kayak nama orang-orang Kristen semua, mereka ajarin agama Islam, terus berusaha supaya mereka juga masuk ke agama Islam. Ya apa salahnya kalau Daniel juga sampaikan tentang firman Tuhan, dan siapa tahu Marsyanda juga percaya kepada Yesus. Kan nggak ada hukum yang mengelarang itu. Seringkali kalian bilang, yo nggak boleh dong, dia kan sudah punya agama, nggak boleh diinjili. No, kalian punya konsep itu kok egois. Terus kalau orang-orang Kristen itu sudah punya agama, terus kalian boleh Islamkan? Ya, kan nggak adil. Yang kedua, Daniel itu cuma ngomongin soal imannya sendiri. Dia Kristen, dia ngomongin tentang Kristen. Lah apa salahnya? Salah kalau misalnya Daniel dia ngajarin tentang agama lain, dia kutip ayat Al-Quran baru, itu dia salah. Ya. Yang ketiga Marsyanda itu udah gede. Dia juga bisa menentukan sendiri mana yang baik buat dia dan mana yang nggak baik buat dia. Kalau dia menganggap bahwa apa yang diajarkan Daniel itu baik dan dia mengikuti, ya apa salahnya buat dirinya kan? Dia kan udah gede, akil balik gitu. Dan bahkan di komen-komennya katanya itu banyak yang bilang, nggak apa-apa itu Marsyanda imannya kuat. Ya udah, kalau imannya udah kuat ya nggak akan goyah kalau cuman omongan-omongan Daniel yang semacam itu, ya nggak? Terus juga di situ kan didoakan, intinya memotivasi. Nah, memang inilah yang membuat kita harus paham betul mengenai karakteristik dari orang-orang ini, netizen nih. Netizen itu akan hujat-hujat Daniel kalau Daniel ngomongin tentang kekristenan. Nah, tapi kalau Daniel ngomongin soal kitabnya Islam, contohnya dia ngobrol sama Abdul Somad, senangnya minta ampun mereka. Nah, kan lucu kalian. Justru kalian itu harus mikir loh, kenapa Daniel Kristen kok ngomongin Al-Quran? Ya harusnya kalian, oh ya bagus itu, Daniel dia Kristen ngomongin Alkitab, kan gitu. Saya juga pikir kalau sampai Marsyanda ini pindah agama masuk Kristen, tapi kalau cuman masuk Kristennya karena pengen sesuatu yaitu sesuatu yang menguntungkan dia, ya percuma. Mau masuk Kristen juga kalau cuman agama, ya percuma, tanpa memiliki iman pada Kristus. Jadi nggak usah euforia, kalaupun misalnya di sini Marsyanda sempat berdoa juga memakai nama Tuhan ya orang Kristen gitu kan. Karena belum tentu juga dia sungguh-sungguh imannya situ. Oke, itu saja mungkin dari saya. Buka sedikit itu argumentasi, pemikiran, wawasan supaya terbuka lebar-lebar. Ini terlepas dari Bang Luga mau membangkitkan orang mati sekalipun. Yang jadi masalah tuh begini, Bang. Taruh dulu, Bang.
Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas kali ini soal debatnya Luga dan juga debat dari Donditan. Ya, saya kira bisa menjadikan debat yang berkualitas, tapi malah debatnya konyol. Bahas sesuatu hal yang gak esensial dan kesannya kayak maksa supaya kelihatan pinter, iya kan? Kita langsung nonton aja videonya. Itu perkara lain. Perkaranya sekarang Apa? pada zaman Petrus masih hidup, belum ada kata Jesus itu belum ada. Isu. Bahkan ini Bible tahun 1611 pun belum pakai nama Jesus, masih pakai Yesus ya. Ini terlepas dari Bang Luga mau membangkitkan orang mati sekalipun. Yang jadi masalah tuh begini, Bang. Taruh Oke. Bang. Jadi kata Jesus itu baru dipakai, itu baru di abad ke-17 setelah ini, Bang. Kata huruf J aja tuh baru diketemukan tahun 1524 oleh seorang ahli tata bahasa Itali namanya Trissino. Bible ini udah terlambat taunya. Baru di tahun kira-kira 1632 itu baru pertama kali ada kata Jesus. Baru kemudian masuk dalam Bible. Di Alkitab bahasa Indonesia, Bang. Tahun berapa yang ada kata Yesus? Saya mau tanya Bang Luga. Ya, itulah kira-kira kualitas debat dari Donditan dan kualitas argumentasi dari Donditan. Ya, itu dikatakan Bible telah tahu kalau sebenarnya huruf J itu belum ada. Dan kata Yesus sendiri dapat dari mana? Pada zaman Petrus kan belum ada huruf J. Apa-apaan pula yang kamu ini bahas? Cuman bahas huruf J. Dan lucunya memang bahas seakan-akan sejarah gitu, karena dia tahu sejarah bahwa huruf J belum ada, kemudian di tahun sekian abad ke-17 baru ketemu J, kemudian Alkitab dirubah jadi di situ namanya jadi Jesus. Jadi bahas sejarah supaya kelihatan pinter gitu. Tapi apa signifikan dari ketemuan dari huruf J? Paling ujung-ujungnya cuma bilang bahwa nama Jesus itu belum ada, ya kan? Pada zaman Petrus pun belum ada. Lalu kenapa bisa namanya berubah-berubah, iya kan? Nah, sekarang gini lah, logikanya aja. Logikanya kalau mau pakai, sebenarnya kan, bahasa ini kan, Yesus ini kan berasal dari bahasa Ibrani yang namanya itu sebenarnya Yehosua. Tetapi ketika Yehosua ini masuk ke dalam bahasa Yunani, itu menjadi Yesus. Ya kan? Yesus. Dan Yesus ini kemudian dirubah kembali, dan sebenarnya itu menurut bahasa Aram sendiri Eso. Dan kemudian bahasa Arabnya memakai kata Isa, ya kan? Kalau mengkritisi sebuah nama, contohnya, kalau Yesus benar, kenapa nama Yesus baru diketemukan di abad ke-16 atau abad ke-15? Logikanya, berapa nama Alkitab, tokoh-tokoh perjanjian lama yang namanya kemudian berubah ketika masuk di kitab Anda, Pak Donditan? Berapa banyak itu? Yohanes berubah jadi Yahya. Abraham berubah menjadi Ibrahim. Kurang banyak apalagi, kita semua sudah tahu, Salomo jadi Sulaiman. Loh, kenapa kok bisa berubah-berubah seperti itu? Karena esensi sebuah tokoh, seorang tokoh, esensinya bukan terletak pada nama, tapi terletak pada jati dirinya dia. Jadi contohnya Yesus dan Isa itu bisa beda dan bisa sama. Contohnya Yesus dalam Kristen sama dengan Isa yang menurut orang Kristen yang ada di Arab. Tapi berbeda dengan orang Islam yang memahami Isa. Contohnya Yesus lahir di kandang, tetapi Isa lahir di bawah pohon kurma. Itu beda. Tetapi Isa orang Kristen di Arab sana, walaupun dia sebut Isa, tetapi dia tetap juga lahir di kandang, sama dengan Yesus. Kita masuk ke dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani ya, kalau kita lihat dalam bagian ini, coba perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Oke, di dalam bahasa Inggris EGV ya, ini yang terjemahan di tahun abad ke-17 tadi.
Yang mana dikatakan the book of the generation of Jesus Christ, the son of David and the son of Abraham. Jadi kalau kita lihat di sini Jesus of Jesus Christ, ini Jesus ya. Dalam bahasa Yunaninya apa? Biblos Geneseos Yesu Kristus. Nah, Yesu ini kalau kita cek ke dalam nominatifnya itu pasti memakai kata Yesus. Kemudian karena ini adalah masuk ke bagian ini berubah menjadi ou karena dia genitif atau milik Yesu Kristus. Jadi milik. Apa yang menjadi milik? Ya Biblos Geneseos Yesu Kristus. Jadi dari sini kita melihat bagaimana sebenarnya kalau kita cek di sini yang dipakai kata Yesus. Walaupun tadi yang dibilang ya KJV itu ya, KJV yang dimaksud Donditan tuh ini, teman-teman bisa cek juga. Nah ini KJV tahun 1611. Ini terjemahan pertama lah dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kemudian langsung diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Memang benar dia tidak pakai kata J, dia pakai kata I, Yesus. Tapi apakah ini memang berasal dari Arab contohnya ya, karena Isa kan di Arab kan. Apakah begitu? Semuanya dipakai Yesus, 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 Yesus. Enggak juga cuy. Kenapa saya katakan enggak? Karena kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya sendiri itu pakai Yesus. Kalau kita lihat ya, saya minggirin sedikit, mudah-mudahan ini kelihatan. Saya perbesar. Lihat ya. Yesus tadi kalau dalam bahasa Yunaninya di sini sendiri kan pakai kata Yesus. Iya kan? Nah itu, coba lihat. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak esensial lah kalau yang dipermasalahkan adalah nama. Apa esensialnya yang dipermasalahkan adalah hanya sebuah nama. Yang terpenting adalah pribadinya, dan bahkan dengan menunjukkan bahwa huruf J itu belum ada, bukan nggak terlalu, sama sekali nggak ada signifikansinya. Ketika Anda berdebat memperdebatkan huruf J, itu logika Anda aneh. Anehnya kenapa? Di Indonesia ini, apakah zaman dulu itu dari dulu sampai sekarang itu sudah ada yang namanya Indonesia? Kan belum. Indonesia baru menjadi sebuah negara 1945. Tapi apakah Indonesia ini nggak ada? Ada. Pulau Jawa apakah nggak ada? Ada. Walaupun dulu mungkin Jakarta juga itu, apakah Jakarta itu ketika ditemukan mungkin di tahun-tahun dekat ini kemudian Jakarta itu nggak ada? Ada, walaupun dulu namanya Batavia, iya kan? Nah ini adalah konteks nama saja. Itu bukan hal yang esensial sama sekali. Yang esensial adalah yang berkaitan dengan bukan nama, tapi pribadinya. Pribadi yang mana? Nama boleh sama, Jesus contohnya, Gabriel Jesus pemain Arsenal. Tapi apakah dia ini Yesus sang juru selamat itu? Bukan.